Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene kali ini dimulai dengan menampilkan para tentara yang sedang membawa tahanan mereka menggunakan pesawat. Saat situasi sedang genting dan cuaca yang tidak mendukung, tahanan mereka tiba-tiba memberontak dan mengacaukan seluruh situasi. Beberapa anggota terluka dan tahanan tersebut menembak salah satu bagian penting pesawat, sehingga pesawat itu mengalami kerusakan dan terjun dengan bebas ke sebuah pulau terpencil. Kemudian, scene berganti pada tim Phoenix yang sedang mendekorasi kediaman Mac untuk merayakan Halloween. Ketika suasana sedang hangat karena mereka terlihat bahagia, Mac tiba-tiba mendapat panggilan dari Matty yang menyuruhnya untuk segera mendatangi markas. Akhirnya, seluruh tim Phoenix bergegas pergi. Setibanya di sana, Matty langsung menjelaskan misi yang harus mereka jalani, yaitu tim Phoenix harus mencari keberadaan tim taktis CIA yang terlihat tersesat di segitiga Bermuda dengan membawa penjahat berbahaya. Pada awalnya, Mac dan Catch memperhitungkan kemungkinan besar mereka selamat. Tetapi ketika Jack menjelaskan tentang segitiga Bermuda yang sangat mengerikan, ia menolak misi tersebut. Karena Jack beralasan mungkin saja tim taktis CIA tak bisa selamat, karena tak ada manusia yang pernah kembali lagi setelah mendatangi segitiga Bermuda. Namun, Matty tak peduli dengan perkataan Jack. Ia langsung menyuruh timnya untuk bersiap dan akan terbang ke pulau terpencil yang bernama Pulau Kambing. Karena tak ingin sendirian di markas, akhirnya Jack memutuskan untuk ikut bersama timnya ke segitiga Bermuda. Sesampainya di sana, Riley dengan cepat memasang satelit untuk memantau pergerakannya serta berusaha mencari tempat di mana pesawat tim taktis CIA terjatuh. Tim terbagi menjadi dua bagian. Mac dan Catch memasuki pesawat untuk mencari letak kesalahan. Sementara Riley, Bowser, dan Jack mencari petunjuk lain. Kedua tim sama-sama menemukan kejanggalan. Di tim Bowser, ia menemukan jejak darah yang mengarah langsung ke hutan. Jack meyakini bahwa itu adalah darah dari sang penjahat yang berbahaya dan terlihat telah menyeret seseorang. Sementara itu, di tim Mac, ia mencium bensin dari jet yang mungkin saja masih bisa meledak. Dan benar saja, saat Mac mengeceknya, bensin jet itu tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Sontak ia mengajak Catch keluar dan langsung berlindung di sebuah besi. Tak lama, bensin tiba-tiba meledakkan seluruh pesawat hingga membuat ledakan yang sangat besar. Beruntung, Mac dan Catch mendapat bantuan dari tim Bowser yang langsung mengumumkan jika mereka menemukan bercak darah. Karena tak ingin membuang waktu, Riley dan Bowser ditugaskan membuat camp di sekitar ledakan pesawat. Sementara Mac, Jack, dan Catch akan menyusuri bercak darah yang memasuki hutan. Tim pun berangkat saat Mac dan kawan-kawan menyusuri bercak darah tersebut. Ternyata bercak darah itu mengarah ke sebuah gedung tua yang dilindungi oleh pagar berlistrik. Akhirnya mereka pun memasuki gedung tersebut dan mencari beberapa petunjuk yang bisa mereka dapatkan untuk mencari tahu keberadaan dari Komandan Wheeler. Setibanya di dalam, Mac menemukan sebuah radio. Ia pun mengotak-ngatiknya dan berharap radio itu masih bisa menyala. Dan beruntungnya radio itu masih bisa difungsikan. Tak lama, tiba-tiba suara terdengar dari radio tersebut. Dan ternyata itu adalah Komandan Wheeler. Mac dengan cepat bertanya kondisi dari Komandan Wheeler dan bertanya tentang keberadaannya. Komandan Wheeler menjawab jika ia dan timnya baik-baik saja, tetapi kini mereka tak tahu sedang berada di mana.
Akhirnya Mac meminta Wheeler untuk mengatakan ciri-ciri bangunan yang sedang ia diami. Setelah Wheeler memberi beberapa ciri-ciri, Mac dan kawan-kawan langsung pergi menyusuri setiap gedung yang berada di pulau tersebut. Mac dan kawan-kawan menemukan sebuah gedung tua terbengkalai. Mereka pun langsung memasuki gedung itu. Tetapi setibanya di sana rupanya Jack menginjak pijakan yang salah, sehingga ia harus terjebak di sebuah ruangan gelap nan lembab. Karena tak bisa langsung turun ke bawah, akhirnya Mac mencoba mencari cara lain untuk menyelamatkan Jack. Ia meminta Cage untuk mengawasi Jack sejenak sembari mencari jalan memasuki ruangan tersebut. Saat Mac sedang mencari jalan, Jack justru menelusuri ruangan yang sedang ia pijak. Dan betapa terkejutnya Jack ketika ia menemukan sebuah jalan rahasia yang ditutupi oleh sebuah peta. Jack pun langsung membuka peta tersebut dan menelusuri ruangan rahasia yang baru ia temukan. Sementara itu, Mac menerima laporan dari Riley dan Bowser tentang penjahat yang sedang berkeliaran di pulau tersebut. Riley mendapat informasi bahwa penjahat itu adalah mantan agen top yang mencoba berkhianat. Maka dari itu, ia meminta Mac untuk berhati-hati, karena bisa saja agen top tersebut sangat berbahaya. Di satu sisi, Cage yang kala itu sedang mencoba mengotak-ngatik senternya, tiba-tiba dikejutkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba datang dari belakang. Tak lama, Mac akhirnya bertemu dengan Jack di ruangan rahasia. Ia pun langsung mengajak Jack pergi untuk kembali menemui Cage. Tetapi sebelum itu, Mac meminta Jack untuk membantunya membuat sebuah alat X-ray dadakan yang berhasil ia ciptakan guna mencari tahu keberadaan agen penjahat kelas top tersebut. Setelah semuanya selesai, mereka pun langsung kembali ke titik awal di mana mereka bertemu. Namun, saat Mac dan Jack terdiam, mereka melihat sebuah tabung besar yang diduga adalah alat kesehatan. Tetapi mereka berdua harus dikejutkan oleh Cage yang ternyata berada di dalam tabung tersebut. Dengan kondisi pintu tabung tersebut telah dirusak sedemikian rupa. Akhirnya Mac meminta Jack untuk mendatangi Riley dan Bowser agar melindungi mereka berdua. Sementara dirinya akan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Cage. Beberapa kemungkinan telah Mac lakukan hingga saat ia membuat sebuah alat tajam yang cukup panjang. Mac berhasil menghancurkan kaca dari tabung tersebut yang perlahan mulai terisi oleh air. Dan akhirnya Cage berhasil diselamatkan. Di satu sisi, saat Jack telah berhasil menemukan keberadaan Riley dan Bowser, Riley memberitahu Jack jika sistem mereka telah mendeteksi seseorang. Karena khawatir itu adalah Hayes, Jack langsung melakukan patroli di sekitar hutan. Tetapi saat Jack sedang berpatroli, ia tiba-tiba diserang oleh Hayes yang langsung membuatnya cukup kewalahan. Commander? Jack yang saat itu tak bisa menahan kekuatan Hayes mencoba untuk mengajaknya lebih ke dalam. Jack memancing Hayes ke dalam sebuah gedung dan saat Hayes telah berada di dalam, Wheeler, and I won't paint the walls with your blood. I'll see if I can cut you a deal with the CIA. Wheeler, if I'm going to put him up for auction, I got a lot of to get their hands on a vice president's son. Don't let him. Oh no. Looks like our little game of berada di dalam, Jack tiba-tiba menyerahkan dirinya. Hayes pun telah siap dengan sebuah pistol untuk menembak Jack. Namun tiba-tiba saja pistol milik Hayes terlempar jauh. Dan tiba-tiba tubuh Hayes terangkat dengan sendirinya. Dan ia langsung terbanting sangat jauh. Jack yang melihat secara langsung dengan kepala sendiri kejadian tersebut benar-benar takut. Karena ia khawatir itu adalah perbuatan dari arwah yang menghuni pulau segitiga Bermuda. Tetapi ternyata itu adalah ulah Mac yang mengetahui kelemahan dari Hayes. Mac membuat sebuah elektromagnetik besar karena ia tahu beberapa tubuh Hayes ditanami oleh benda yang berbahan aluminium. Akhirnya Hayes berhasil tertangkap dan Komandan Wheeler beserta seluruh timnya berhasil diselamatkan. Bersama